Rawon daging sapi khas Surabaya, Jawa Timur sudah jadi. Ini saya berikan pelengkap, juga ada kerupuk udang dan sambelnya. Tinggal tambah nasi putih hangatnya ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Tentunya pada sehat ya. Hari ini Dapur Cantik akan menampilkan resep masakan Indonesia dari kota Surabaya, Jawa Timur, yaitu rawon daging sapi. Dan masakan ini pasti sangat enak, sangat lezat. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang rawon ini. Namun bagaimana cara memasaknya dan bahan apa saja yang diperlukan? Ayo kita segera mulai memasaknya. Ikutin terus ya teman-teman hingga selesainya nanti. Untuk membuat rawon daging sapi ini, saya sudah sediakan daging rawonan 500 gram ya teman-teman. Rawonan ini biasanya dari sandung lamur atau juga bagian betis sapi. Kalau teman-teman mau membuat bagian yang lain ya, daging sapi yang bagian khas dalam atau apapun itu juga boleh-boleh saja, bebas ya teman-teman. Sekarang saya akan potong dulu daging sapinya ini ya teman-teman. Nah ini bagian ototnya ini yang membuat enak. Mau saya pisahkan dulu dari dagingnya. Untuk dagingnya ini saya potong-potong bentuk dadu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau membuat dengan bentuk yang lain itu juga bebas saja sih, nggak ada masalah. Cuman ini saya potong bentuk kotak atau bentuk dadu. Nah teman-teman, daging sapinya ini setelah saya potong-potong, saya akan berikan sedikit parutan nanas ya, hanya sedikit saja, satu potong saja, supaya tujuannya supaya cepat empuk ya, memudahkan cepat empuk, karena ini tadi banyak otot-otot ya dari daging rawonannya, memudahkan supaya cepat empuk kalau dimasak nanti. Dan tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja ya. Saya ratakan semuanya sampai semua potongannya terlumuri dengan nanas yang sudah diparut ini ya. Iya, ini semua sudah rata, sudah terlumuri dengan nanas ya yang sudah halus tadi. Nah, saya akan diamkan sesaat sambil menyiapkan bahan yang lainnya. Untuk memasak rawon daging sapi ini, bahan yang harus ada adalah kluwek ya teman-teman. Ini tidak boleh di skip, harus ada. Dan saya sudah sediakan 200 gram tadi ya untuk kluweknya yang sudah saya geprek dan saya keluarkan isi dari cangkangnya. Untuk kluwek ini yang bagus, yang isinya atau daging dalamnya ini yang warnanya hitam ya teman-teman. Ini tandanya kluweknya sudah tua. Dan ini tadi juga dapat yang agak kecoklatan, tapi juga nggak masalah, bisa dipakai karena hanya sedikit ya yang coklat. Jadi diusahakan bisa dapat yang warna hitam. Makanya kalau beli kluwek harus minta dikeprek dulu di pasar atau di tempat kita beli. Ini kluweknya saya rendam dengan air panas ya teman-teman, sampai terendam. Sekarang saya akan menghaluskan bahan bumbu untuk rawonnya ya. Ada bawang putih, bawang merah, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, juga ada kencur, dan juga kemiri yang sudah disangrai. Ini kluweknya juga saya masukkan sekalian ya teman-teman, blender jadi satu, beserta juga dengan air yang rendamannya tadi. Bumbunya sudah halus ya teman-teman yang di blender tadi, dan saya akan pindahkan dulu. Sekarang saya akan mulai proses membuat rawonnya ya teman-teman, dan terlebih dulu saya akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ya, ini sengaja tidak saya beri minyak dulu karena tadi waktu memblender menggunakan airnya cukup banyak ya. Ya, ini ditumis-tumis terus sampai airnya susut ya, sampai bumbunya ini mengering dan airnya habis, baru saya tambahkan minyaknya. Ya, sekarang saya tambahkan minyaknya ya teman-teman. Ini sudah airnya sudah habis, sudah susut. Saya masukkan daun jeruk purut yang tuang daunnya sudah saya buang ya teman-teman. Kemudian juga serai yang sudah digeprek tadi.
juga daun salam. Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman. Saya masukkan juga ketumbar bubuknya yang sudah disangrai juga ya teman-teman, sudah matang itu ketumbarnya. Kemudian juga jintennya. Sambil terus diaduk ya sampai merata. Saya tambahkan juga gula pasir, juga merica bubuknya. Saya tambahkan juga garamnya, sambil terus diaduk sampai merata. Nah, ini bumbunya sudah mengeluarkan aroma yang harum ya teman-teman, sudah sedap banget, sudah tidak bau bumbu yang mentah, sudah gurih banget. Saya akan masukkan daging yang sudah dipotong-potong tadi. Ya, kalau dagingnya sudah masuk, apinya bisa dibesarkan kembali ya teman-teman. Kalau waktu bumbunya tadi menumis, apinya sedang saja. Dan ini ditunggu sampai dagingnya ini berubah warna dan sampai air yang di daging ini keluar semuanya. Sampai juga bau seger ya, sedap ya dari rawon ini, aromanya mulai keluar. Nah teman-teman, ini sudah, lihat teksturnya sudah seperti ini ya. Ini sudah cukup ya. Saya akan masukkan di dalam air yang sudah mendidih ya. Dalam kondisi air mendidih baru masuk ini. Ini sudah sedap banget, sudah aroma rawonnya sudah kental banget, enak ya. Sudah cukup ya, saya matikan dulu apinya. Ini saya sudah sediakan air 3 liter yang sudah mendidih. Dan sekarang saya akan masukkan daging yang sudah ditumis tadi ya. Saya tambahkan 1 buah tomat segar. Ini saya tambahkan tomat memang dengan tujuan juga rasa rawonnya nanti akan lebih balance ya. Ada rasa lebih sedap, lebih segar gitu dengan adanya tomat. Jadi saya tidak menggunakan asam jawa, tapi saya menggunakan tomat. Dan saya biarkan utuh saja, nanti dia secara otomatis dia akan pecah dan lembut dengan sendirinya. Ditunggu sampai benar-benar matang. Nah teman-teman, ini rawonnya, kuahnya sudah susut ya. Tadi saya kasih 3 liter, saya perkirakan sudah susut 1 liter, jadi ini tinggal 2 liter saja. Dan dagingnya sudah empuk, saya sudah cicip, asin manisnya sudah pas. Tinggal sekarang masukkan dari kaldu jamurnya. Kemudian juga terakhir saya masukkan daun berambangnya, daun bawang ya. Jangan lupa teman-teman untuk cicip rasanya ya. Karena semua itu sesuai selera saja, mau seberapa asin atau manisnya supaya balance itu sesuai dengan selera saja. Nah, ini rawonnya aromanya sudah sangat gurih, sangat sedap ini, sangat enak banget ya. Sudah harum banget. Sudah cukup teman-teman, ini dagingnya sudah empuk ya. Saya akan matikan dulu apinya. Sekarang saya akan membuat sambal untuk rawonnya ya teman-teman. Ini dari cabai rawit, juga cabai keriting, juga bawang putih yang sudah saya rebus. Kemudian untuk jumlah cabenya itu sesuai selera ya teman-teman. Kalau ingin pedas membuat lebih banyak ya bisa ditambahkan cabenya saja. Kemudian juga saya akan tambahkan sedikit garam. Ya, sekarang saya haluskan. Jadi untuk merebus cabenya sampai matang ya teman-teman, supaya juga mudah untuk menghaluskannya. Ini sambalnya sudah halus, sudah jadi. Ini sudah sangat enak karena nasi rawon ya, ada nasi putihnya. Kurang afdal kalau nggak ada sambalnya, bagi yang suka pedas ya. Kalau teman-teman mau, ini kan sudah jadi sambalnya. Mau digoreng lagi sebentar juga bisa, dan itu pasti akan lebih awet sambalnya ya. Dan begini saja juga sudah oke, sudah enak. Rawon daging sapi khas Surabaya, Jawa Timur sudah jadi. Ini saya berikan pelengkap, juga ada kerupuk udang dan sambelnya. Tinggal tambah nasi putih hangatnya ya teman-teman. Dan rawon daging sapi ini sungguh sangat enak,
Lezat banget, ini patut dicoba ya teman-teman. Bagi yang belum pernah mencobanya, silakan membuat sendiri di rumah, pasti tidak kecewa. Semoga masakan ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendukung Dapur Cantik channel ini. Bagi yang belum mensubscribe, silahkan tekan tombol loncengnya untuk subscribe, juga share buat teman-teman yang lainnya. Baik, komen-komennya saya tunggu pasti, like-nya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu kembali di Dapur Cantik channel di dalam menu-menu berikutnya. Dadah!